Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Husna Susanti dari PGSD 4C. Di sini saya akan meresum tentang perundingan yang terjadi pada siswa sekolah dasar, di mana mata kuliah tersebut mata kuliah antropologi dan sosiologi pendidikan. Sebelumnya, seperti yang telah saya bahas di artikel sebelumnya, di mana tentang perundungan yang terjadi pada siswa sekolah dasar. Nah, pada masa siswa sekolah dasar ini merupakan tingkat pertama yang dilalui oleh siswa sebelum mereka menginjak ke tahap selanjutnya. Nah, tentunya sangat penting pembekalan dasar yang terjadi di sekolah dasar tersebut. Kita selaku calon pendidik alangkah lebih baiknya mengerti mengenai situasi yang terjadi pada siswa pada saat belajar di sekolah. Nah, di sini saya akan membahas tentang perundungan, di mana pada saat ini perundungan itu sangat penting dan terjadi di kalangan sekolah dasar. Perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari perundungan itu sendiri. Perundungan atau yang dikenal sebagai istilah bullying, di mana merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh orang lain kepada seseorang secara terus-menerus. Tidak lain merupakan tindakan yang berulang kali dan bersifat negatif sehingga dapat melukai secara fisik maupun mental. Nah, tindakan ini menyebabkan korban tidak berdaya, terluka secara fisik, mental. Itu juga terjadi pada siswa kelas rendah ataupun kelas tinggi yang berada di SD. Berkaitan dengan perundungan itu sendiri, di sini ada studi kasus yang terjadi di sekolah dasar, di mana perundungan di sini terjadi melalui tindakan memukul, menendang, mencemooh, dan hampir sering terjadi pada lingkungan sekolah itu sendiri. Nah, berikut adalah studi kasus perundingan. Nah, setelah mengetahui kasus tersebut, maka kita dapat mengetahui upaya untuk penanggulangan agar tidak terjadi perundungan tersebut, terutama di sekolah dasar. Yang pertama, untuk mengatasi perundungan itu sendiri, yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada siswa agar siswa tersebut bisa kita amati dan kita lakukan, dan kita selaku tenaga pendidik bisa membantu siswa tersebut untuk mengarahkan kepada lebih baik dalam bersosialisasi antar teman. Yang kedua, guru melakukan pendekatan kepada siswa dengan cara memberikan nasihat kepada siswa agar terhindar dari perundungan itu sendiri, karena perundungan ini sangat berpengaruh terhadap psikis siswa itu sendiri. Nah, yang ketiga, guru juga membuat kesepakatan sebelum siswa memutuskan untuk bersekolah di sekolah tersebut. Alangkah lebih baiknya guru tersebut melakukan pendekatan ataupun perjanjian antara guru dengan orang tua. Dan yang keempat, yaitu peran keluarga atau orang tua dalam pengawasan terhadap lingkungan yang sedang berada lingkungan sekolah. Nah, di mana orang tua di sini sangat berperan penting dalam tindakan penanggulangan perundungan ini. Alangkah lebih baiknya setiap setelah melakukan kegiatan pembelajaran, orang tua mengadakan komunikasi terbuka kepada anaknya, sehingga anaknya bisa diawasi dengan cara mengajak interaksi hal apa yang telah dilakukan oleh orang tua selama berada di sekolah. Nah, setelah pemaparan yang telah disampaikan tadi mengenai pengertian perundingan, contoh kasus perundingan, serta penanggulangan yang harus dilakukan dalam hal perundungan itu sendiri. Nah, kesimpulannya, kita sebagai calon tenaga pendidik harus lebih waspada dan harus lebih mengetahui lagi bagaimana sikap kita terhadap siswa-siswa tersebut, karena siswa itu tergantung kepada pendidiknya. Hal apa yang dilakukan oleh siswa itu tergantung kita selaku pendidik. Dan yang terakhir, stop perundungan, stop bullying. Hilangkan
tindakan tersebut karena itu akan mengganggu kesuksesan atau mengganggu masa depan siswa itu sendiri. Kepala SD Negeri 2 Wirosari Grobogan memberikan klarifikasi atas kasus perundungan terhadap salah seorang siswanya. Ia menyatakan kasus yang terjadi pada 2 tahun lalu itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Ramainya berita kasus perundungan yang menimpa seorang pelajar kelas 2 SD Negeri 2 Wirosari Grobogan diklarifikasi oleh pihak sekolah. Kepala SD Negeri 2 Wirosari Ngadimin menjelaskan kasus ini berawal dari kejadian RS bersama teman-temannya yang waktu itu masih duduk di bangku kelas 4 SD bermain bola di dalam kelas saat ditinggal guru untuk keluar sebentar. RS kemudian menendang bola dan mengenai jam dinding yang terpasang di tembok kelas hingga pecah. Berawal dari kejadian itu, RS kerap diajak teman-temannya. Namun Ngadimin mengaku kasus yang terjadi 2 tahun lalu itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah peristiwa itu orang tuanya mengadu. Ini tidak jelas atas laporan anaknya itu. Sehingga minta keadilan di luar kita selesaikan juga. Jadi dalam 2 hari sejak terjadinya itu tanggal 15 September 2017 itu kedua orang tuanya yang tertuduh oleh orang tua itu sudah damai, tidak ada masalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, penyampaian materi telah selesai. Saya, Neng Husna Susanti, undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, banyak kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.